Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membacakan tentang matanya Uqudul Jan. Jadi bagian dalamnya saja yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Al-faslul awwalu. Fasal yang pertama atau pembahasan yang pertama, fi bayani huquqiz zaujati, di dalam menjelaskan beberapa haknya istri, al-wajibatih yang wajib, ala zauji terhadap suami. Suami punya tanggung jawab, punya hak atau kewajiban pada istri. Ini dijelaskan dalam fasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman fi suratin Nisa, dalam surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, wa ashiruhunna, gauilah atau bergaullah dengan para wanita bil ma'ruf, dengan cara baik. Di sini ai bil adli, pengertian dengan cara baik ai bil adli, yaitu dengan cara berbuat adil fil mabiti, dalam masalah bermalam. Jadi ini kalau memang istrinya lebih dari satu, yaitu poligami. Istri yang pertama harus 3 malam, istri yang kedua juga 3 malam. Tidak boleh istri yang pertama cuma 1 malam, sedangkan istri yang kedua 5 malam, nggak boleh. Itu bukan termasuk bil ma'ruf. Wa nafaqatih, dan juga dalam masalah nafkah. Dan juga ketika poligami harus sama. Atau tidak poligami, maka harus berbuat baik pada istrinya dengan cara memberi nafkah. Sehingga dalam fikih dijelaskan nafkah itu mestinya tiap hari. Cuman kadang di Indonesia itu ada yang tiap minggu sekian, ada yang langsung 1 bulan sekian. Tapi itu mencukupi untuk tiap hari. Ada kalanya nafkah itu berupa pakaian, disesuaikan dengan musim umpamanya. Kalau dalam fikih ada musim kemarau, musim dingin. Kalau di Indonesia biasanya itu menjelang Lebaran atau dalam momen tertentu. Wabil ijmali, dan termasuk berbuat baik itu bil ijmal, yaitu berbuat baik fil qauli, untuk berbicara kepada istrinya. Jadi sebagai suami punya kewajiban bicara yang santun, yang sopan kepada istrinya. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman fi suratil Baqarah, dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walahunna mislul ladzi 'alaihin, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, walahunna, dan bagi mereka kaum istri, mislul ladzi, itu seperti halnya kewajiban yang dimiliki suami, 'alaihinna, atas mereka, bil ma'ruf, dengan cara baik. Bil ma'ruf, dengan cara baik. Jadi antara pasangan suami istri ini juga punya tata cara, harus punya tata cara maksudnya yang baik. Yaitu dijelaskan minal hukuk, tentang masalah hak-haknya, fil wujub, dalam masalah kewajiban, wastihqaqil muthalabah. Terus husnil asyrah, yaitu baik dalam masalah muasyarah, bergaul, wa tarkid doror minhum, kan ketika ada kebahayaan maka harus dihindari, minhum wa minhunnah, baik dari suami maupun dari istrinya. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Walirrijali 'alaihinna darajah, dan para kaum laki-laki atau para suami itu mempunyai derajat yang melebihi dari istrinya, ai fadilah, artinya mempunyai keutamaan fil haqqih, dalam masalah hak. Artinya min wujubi ta'atihinah, istri itu wajib taat atau wajib mengikuti
lahum kepada suaminya. Tapi dengan catatan kalau memang suami itu tidak memerintah dalam masalah berbuat maksiat. Kalau suami itu merintah istrinya untuk berbuat maksiat, maka hukumnya tidak wajib taat. Ruwiyat diriwayatkan anin Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau menyampaikan fi hajjatil wada, pada waktu haji wada, yaitu haji pertama, akhiru haji. Haji wada itu adalah haji yang pertama kali yang dilakukan Nabi, karena setelah itu beliau untuk tahun berikutnya beliau sudah tidak haji, dalam artian beliau sudah wafat. Dan ini wa hajjatul Jum'ah, dan ketepatan pada hari Jumat. Beliau menyampaikan pada waktu khutbahnya ba'da'an hamidallah wa asna alaihi, setelah beliau memuji Allah Ta'ala wa wa'adul hadirin, dan setelah beliau memberi mau'idhah kepada orang-orang yang hadir, orang-orang Islam yang ada pada waktu itu. Isi mau'idhahnya ala aitanabbahu, ala ingatilah, ala perhatikanlah ya kaum, perhatikanlah, wastausaw bin nisa khairan. Wastausaw ay iqbalu wasiyati, kata Nabi, wastausaw, terimalah apa yang saya wasiatkan ini. Jadi Nabi menyampaikan wasiat kepada kaum muslimin yang hadir pada waktu itu. Wastausaw ay iqbalu wasiyati, terimalah wasiatku ini. Wasiat isinya bin nisa'i khairan, untuk berbuat baik kepada para istri. Bin nisa'i khairan, untuk berbuat baik kepada istrinya. Karena fa innama hunnah, karena istri itu kata Nabi itu awanun, itu diibaratkan orang-orang yang dipenjara. Jadi para istri kata Nabi itu diibaratkan orang-orang yang dipenjara, ai indakum, di sisi kalian semua. Sebagaimana kita sering mendengar bahwa pesantren itu adalah penjara suci umpamanya. Kenapa? Dikarenakan para pimpinan pesantren, pengasuh dan pengurus umpamanya itu punya kewajiban untuk memenuhi amanahnya, yaitu mendidik anak didiknya, mendidik santri. Maka dikatakan pesantren itu adalah penjara suci. Sebagaimana istri itu adalah tawanan bagi suami. Kenapa kok dianggap tawanan? Dikarenakan fa innar rijal, karena para suami itu akhadhu li'annar rijal, karena para suami itu akhadhuhunnah, mengambil mereka semua, mengambil para kaum perempuan bi amanatillah, sehingga menjadi amanah. Jadi perempuan itu yang awalnya sebelum dewasa menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya dalam masalah nafkah umpamanya. Ketika sudah balik, orang tua dianjurkan untuk mengawinkannya. Nah, ketika sudah nikah, akad nikah dilaksanakan, maka tanggung jawab ini berpindah kepada suaminya. Itu namanya amanah. Dalam masalah memberi nafkah, menjaga, untuk melaksanakan kewajiban dan yang lainnya. Laisa tamlikuna minhum syai'an ghaira dzalik. Maka kewajiban suami itu harus berbuat baik kepada para istrinya. Wajib memberi nafkah umpamanya. Lah ini illa an yatinah bifahishatin, kecuali istri itu berbuat jelek. Fahisyah ai nusus. Nusus itu adalah tarku ta'ah. Istri tidak taat kepada suaminya, itu namanya nusus, tarku ta'ah. Mubayyinatin, yang jelas, digambarkan contohnya ketika istri itu, ya kan, istri sering keluar rumah tanpa sepengetahuan suaminya,
wes belanja terus ke mall, menghabiskan uang sekian tanpa ada izin dari suaminya. Padahal harta suami itu kan terbatas umpamanya. Maka ini termasuk nusyuz, karena dia mestinya harus izin kepada suaminya. Nah, ketika nusyuz, maka suami itu tidak punya kewajiban untuk berbuat baik. Artinya apa? Artinya pada waktu itu juga suami tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah. Dalam fikih, taskutun nafaqatuh binusyuz, ketika istri itu berbuat maksiat, tidak taat kepada suaminya, maka gugurlah kewajiban suami, yaitu memberi nafkah. Lah sekarang ketika nusyuz, istri itu nusyuz atau berbuat maksiat, maka ada sanksinya. Fa'in fa'alnah, ketika menampakkan nusyuznya, ai bi'ad adharnah an nusyuz, istri itu menampakkan nusyuz, maka sanksinya fahjuruhunna fil madaji. Maka para suami itu sementara pisah ranjang. Maka suami sementara pisah ranjang. Ai i'taziluhunna fil firash, pisah ranjang. Atau istrinya kamar sebelah umpamanya. Terus wadribuhunna, dan memukulnya dorban ghairu mubarrih, tapi pukulan tersebut sifatnya tidak parah, apalagi sampai melukai, nggak boleh. Dijelaskan awalladzi la yaksur azman, tidak sampai melukai tulang. Jadi terbatas. Maksudnya pukulan itu sifatnya mendidik, karena ini dengan tujuan biar tidak diulangi lagi. Jadi contohnya istrinya tidak pakai kerudung, sudah diberi nasihat, diberi saran, dikasih sanksi seperti tadi, masih tetap umpamanya, maka dipukul, tapi pukulan tersebut sifatnya mendidik, tidak sampai melukai. Lah sekarang fa'in ata'nakum fima yuradu minhun, kalau memang istri itu sudah taat pada suaminya, apa yang diperintah oleh suaminya, dan itu baik menurut agama, mesti diikuti oleh istrinya, maka fala tabaghu alaihinna sabilan, maka suami itu tidak boleh mencari sebuah jalan yang mana dengan jalan tersebut dia bisa memukuli istrinya dengan cara zalim. Saya ulangi lagi, kalau istri itu sudah taat apa yang diperintah suaminya dan itu dianggap benar menurut agama, maka fala tabaghu, maka suami tidak boleh mencari alaihinna sabilan, tidak boleh mencari jalan, ai tariqon, jalan ila darbihinna zulman, jalan atau cara untuk memukul istrinya dengan cara zalim. Karena istrinya sudah mentaati apa yang dia perintah. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada ketidakjelasan atau kurang paham, silakan ditanyakan. Dan dari saya pribadi, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.